Kapitalis selalu dahaga, dahaga, dan dahaga. Dan sebenarnya sejatinya negara harus hadir untuk mengerem langkah kapitalis. Tapi alih-alih mengerem dalam konteks pagar laut ini, dan ada alas di atas pagar laut ini, alas hak, sepertinya negara bagian dari problem. Bahkan ruang publik laut adalah milik semua masyarakat Indonesia, bahkan milik masyarakat dunia. Itu saja oleh kapitalis mau dirampas, mau dirampok. Segila apa mereka? Sesadis apa mereka? Serakus apa mereka? Nelayan murni, dan muncul nelayan-nelayan jadi-jadian. Muncul ulama murni, muncul ulama jadi-jadian. Muncul LSM murni, muncul LSM jadi-jadian. Divide et impera, diantara sama anak bangsa terjadi. Teman-teman, janganlah kepentingan jangka pendekmu itu membutakan matamu terhadap ancaman besar akan persatuan negeri ini. Ingat, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, mustahil kita akan bisa mempersatukan negeri ini. Dulu lantak karena kerakusan para kapitalis dan karena ketidakamanan para penyelenggara negara. Jangan ya dek, jangan. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Menjadi baik itu biasa, menjadi biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Teman-teman, hari ini aku ingin berkicau, berceloteh tentang pagar laut. Ya, pagar laut yang minggu-minggu belakangan ini membuat dunia perisuan di Indonesia meningkat temperaturnya tentang pagar laut ini. Nampaknya isu soal pagar laut ini makin klimaks ke depan. Dan itu Bang Kica analisis pasca pengumuman yang dilakukan oleh Nusron Wahid, Menteri ATR, tentang adanya alas kepemilikan hak berupa HGB dan SHM di atas laut yang dipagar di daerah Tangerang tersebut. Aneh kan? Masa sih lautan dipagarin? Aneh lagi kan? Masa sih di lautan ada HGB, ada SHM? Ya, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti pengumuman yang dikeluarkan oleh Menteri ATR Nusron Wahid ini nih. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Semesta Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau saudara-saudara ingin tanya dari mana, siapa pemilik PT tersebut, silahkan cek ke AHU, Administrasi Hukum Umum, untuk ngecek di dalam aktenya. Kemudian yang perorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian yang berupa SHM sebanyak 17 bidang.
Ya, teman-teman, jelaskan crystal clear, ceto welo-welo, kata teman-teman kita dari Jawa, bahwa ada kepentingan terhadap pemagaran laut tersebut. Kepentingan siapa? Tentu kita bertanya-tanya, karena secara clue Pak Yusron Wahid sudah memberi kita petunjuk kalau ingin tahu siapa pemilik dari HGB tersebut bisa ditelusuri di HU. Pak Yusron Wahid hanya mengungkapkan nama dari perusahaan-perusahaan dan ada 9 sertifikat lain yang berbentuk SAM itu dimiliki oleh individu. Netizen 62 emang keren, media Tempo emang jago. Setelah mereka menelusuri, bahkan Tempo jauh sebelum Menteri Yusron mengumumkan soal adanya alas hak di atas laut yang dipagar tersebut, sudah merilis informasi di kanal bocor halus dan tentu saja di media cetak dan online-nya tentang kepemilikan HGB dan SAM di atas laut itu. Dan crystal clear sekarang, berdasarkan informasi yang bisa kita baca, itu semua terkait ke Agung Sedayu, yaitu pemilik dari Pantai Indah Kapuk. Dan tidak heran, berdasarkan analisis saja sebelum adanya informasi ini terungkap, itu sudah banyak sumber yang menyatakan korporasi atau orang yang berada di belakang pagar laut tersebut adalah Agung Sedayu. Teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa betapa kapital itu tidak ada titik puasnya. Kapitalis selalu dahaga, dan dahaga. Dan sebenarnya sejatinya negara harus hadir untuk mengerem langkah kapitalis. Tapi alih-alih mengerem dalam konteks pagar laut ini dan ada alas di atas pagar laut ini, alas hak, sepertinya negara bagian dari problem tersebut. Kita harus berkata jujur, di daratan betapa banyak kasus-kasus agraria antara penduduk masyarakat adat dengan para kapitalis, perkebunan, pertambangan, dan segala macam, itu belum terselesaikan. Betapa banyak sengketa antara pengembang dengan masyarakat, itu belum terselesaikan. Dan kalau kita boleh jujur, kita baca di berita-berita, selalu saja orang kecil, rakyat jelata seperti kita, itu kalah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ngenes kan? Ngenes sekali. Yang terjadi di darat itu adalah ruang private, ya katakanlah tanah masyarakat adat, itu sekelompok masyarakat adat yang sifatnya mungkin kelompok itu private, atau ada keluarga yang tanahnya dirampas, baik itu secara paksa dengan merekayasa surat lalu membawanya ke pengadilan, atau dengan cara-cara preman, meneror, fisik, atau dengan cara-cara kekerasan yang bentuknya lain, akses jalan yang diputus ke perkampungan atau ke tanah orang yang tanahnya ingin direbut tersebut, suplai air yang diganggu, dan segala macam. Itu terjadi di mana-mana. Konflik agraria di Republik ini banyak sekali dan itu belum terselesaikan. Sekarang, kembali lagi bahwa kapitalis itu tidak ada titik puasnya. Dia selalu haus, dia selalu dahaga. Bahkan ruang publik laut adalah milik semua masyarakat Indonesia, bahkan milik masyarakat dunia. Itu saja oleh kapitalis mau dirampas, mau dirampok. Segila apa mereka? Sesadis apa mereka? Serakus apa mereka? Luar biasa. Wahai para kapitalis, ingat, ini negeri Pancasila. Ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa sila kemanusiaan yang adil dan beradab, cepat atau lambat, Anda sedang mengoyak-ngoyak persatuan Indonesia. Dan jika itu yang terjadi, apapun capaian Anda, itu akan hancur lebur. Tentu yang kita amat sayangkan adalah otoritas. Otoritas yang diberi wewenang, yang kita percayai untuk melindungi kita. Bukan secara subjektif, tetapi berdasarkan undang-undang. Ternyata menjadi bagian dari problem. Nggak akan mungkinlah keluar HGB di atas lautan. Tanpa kong-kalingkong, tanpa itikat buruk dari aparat yang memprosesnya. Nggak akan mungkinlah keluar SHM. Tanpa niat jahat dari orang-orang yang diberi otoritas untuk mengurusnya. Teman-teman, kita kesal, kita marah, kita sedih. Masihkah negeri yang kita dambakan ini wajib kita pertahankan?
Ini pertanyaan mendasar yang ada di hati. Coba lihat kelakuan dari para kapitalis ini. Dalam kasus pagar laut saja. Betapa buta mata otoritas, berbulan-bulan, bahkan ada yang menyatakan ini sudah 2 tahunan, pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai digarap. Di depan mata, di halaman kita, dekat ibu kota, 31 km lebih laut dipagari. Mereka buta, mereka budek. Rakyat tidak buta. Banyak masyarakat yang melaporkan. Tapi tidak ada yang mendengar. Karena teriakan dari rakyat itu tidak ada uangnya, barangkali. Karena teriakan dari rakyat itu tidak perlu didengarkan. Ngeri, teman-teman, mengerikan. Pada saat ini diviralkan, kita patut berterima kasih kepada orang yang bernama Said Didu, yang dengan kekeh, tanpa takut, selalu meneriakkan soal ketidakadilan ini. Selalu memviralkan. Bukan hanya berdasarkan verbal, dia datang langsung mencari tahu fakta, mengambil informasi dari masyarakat, melihat realitas di lapangan. Dia lakukan itu tanpa takut, hanya semata-mata karena panggilan rasa keadilan dia yang terganggu. Tidak tahan melihat negeri yang kebetulan salah seorang perintisnya adalah ayahnya. Dan apa yang kita lihat, betapa kapitalis ini jahat. Dalam rentang panjang isu soal pagar laut di Tangerang ini, terjadi apa yang namanya adu domba. Muncul nelayan murni dan muncul nelayan-nelayan jadi-jadian. Muncul ulama murni, muncul ulama jadi-jadian. Muncul LSM murni, muncul LSM jadi-jadian. Divide et impera, di antara sama anak bangsa terjadi. Teman-teman, janganlah kepentingan jangka pendekmu itu membutakan matamu terhadap ancaman besar akan persatuan negeri ini. Ingat, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, mustahil kita akan bisa mempersatukan negeri ini. Jadi teman-temanku yang barangkali lupa dan menggadaikan diri menjadi budak dari kapitalis, menjadi buzzer, mengarang narasi-narasi hoax, narasi-narasi yang sifatnya tidak berdasar, hanya demi sesuap nasi, hentikan. Sesuap nasi yang kamu terima saat ini, itu menghancurkan masa depan anak cucumu. Hentikan itu. Ada cara-cara beradab, ada cara-cara berharkat yang bisa menghidupimu. Selagi teman-teman, sepertinya analisis Bang Gica, kasus pagar laut ini makin klimaks. Dan kita berdoa, sekali lagi kita berdoa sebagaimana doa yang sudah tahunan dilantunkan oleh saudara kita nelayan di Pantura. Mudah-mudahan ending dari pagar laut ini adalah anti klimaksnya. Pemerintah sadar bahwa ada yang salah dalam mengelola negeri ini, lebih mendengar apa yang didiktekan oleh kapitalis yang tidak ada kenyangnya, yang selalu dahaga, haus, bahkan laut pun akan ditelan. Kembalilah ke jalan yang benar, tegakkan hukum seluruh-seluruhnya. Masyarakat tidak minta para otoritas berpihak kepada masyarakat. Tidak, yang masyarakat minta adalah jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Jangan lagi ada pengaruh dari rupiah dalam Anda mengambil keputusan. Ingat, setiap rupiah yang sifatnya rasuah itu adalah darah dari masyarakat banyak yang kalian makan. Dan darah itu juga akan menurun ke anak cucu kalian. Jangan ya dek, bahaya itu. Agak emosional memang Bang Gica di narasi kali ini, tapi tidak ada niat buruk apalagi busuk. Ini semata-mata untuk mengungkapkan rasa kesel, rasa cinta besar kepada negeri ini. Jangan sampai negeri ini dulu lanta karena kerakusan para kapitalis dan karena ketidakamanan para penyelenggara negara. Jangan ya dek, jangan. Dan terakhir Bang Gica ingin menutup kicau ini dengan sebuah nyanyian yang Bang Gica beri judul Pantun Siasa. Selamat mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat.
bidang penimbun rupiah sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilar berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah. Hukum berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah. Saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, hidup berbuat remah-remah.